Lo pada tahu kan soal program makan bergizi gratis alias MBG itu? Janji manis dari paslon Prabowo Gibran pas kampanye dulu. Katanya buat nutupin stunting anak-anak, bikin generasi emas 2045. Tapi nyatanya, waduh, jadi bencana kecil-kecilan yang bikin orang geleng-geleng kepala. Gua mau cerita soal drama ini yang lagi panas-panasnya sekarang ini. Bayangin deh, sejak program ini jalan awal tahun, udah ada lebih dari 5.000 anak sekolah yang kena keracunan massal. Ya, 5.000 lebih dari data KSP, Kemenkes, dan BP POM. Kasusnya nyebar di 16 provinsi. Paling parah sih di Jawa Barat, Jawa Tengah, sama Jawa Timur. Ada yang muntah-muntah, pusing, sampai dirawat di rumah sakit. Contohnya di Cianjur ada 176 siswa SD kena. Katanya gara-gara makanan basi atau kontaminasi. Di Bandung Barat, darurat KLB ratusan anak. Di Bengkulu, Lebong lagi-lagi massal. Bahkan di Blora ada surat perjanjian aneh yang suruh sekolah rahasiain kalau ada keracunan. Jangan dipoto atau diposting di medsos. Ini kayak bilang jangan kasih tahu siapa-siapa kalau anaknya keracunan. Gila kan? ICW sampai desak stop total. Moratorium dulu, evaluasi ulang. Soalnya ini bukan cuma soal kesehatan, tapi juga korupsi potensial. Anggaran 71 triliun, tapi kualitas makanan jauh panggang dari api. Nah, yang bikin tambah miris, buzzer-buzzer pendukung Gibran lagi gencar banget narasiin ini jadi ulah PDIP katanya. Ini gara-gara Megawati dan PDI yang ngatur daerah-daerah, makanya gagal terus. Di X banyak akun-akun yang biasa ngeyel bela Gibran langsung lempar tuduhan ke PDI. Padahal program ini kan tanggung jawab pemerintah pusat. BGN yang ada di bawah Prabowo Gibran. Mereka bilang PDI sabotase biar Prabowo kelihatan gagal. Lucu ya, salahkan oposisi dulu daripada introspeksi. Sementara di lapangan, orang tua korban protes. Stop aja MBG-nya, uangnya bagiin ke orang tua siswa langsung. Ada yang bilang ini beban buat psikologi anak. Makanan dibenci, guru-guru repot. Tapi buzzer tetap gaspol. Kayak bodyguard bayaran yang nggak mau tuannya kena imbas. Bukan cuma buzzer Gibran. Sekelas Mendagri aja lempar tanggung jawab keracunan ke Pemda. Padahal kita tahu Mendagri kan dekat sama bapaknya Gibran ya. Ada juga Menko Julhas yang bilang keracunan karena anak belum terbiasa makan MBG. Nah, Julhas ini pernah sebut Jokowi adalah ownernya. Kontras sama statement yang diucapkan orang asli bawaan Prabowo. Mensesnek bilang minta maaf karena banyak yang keracunan. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya. Yang paling absurd, Gibran sendiri jarang banget berstatement soal ini. Coba cek, dari Februari pas dia minta maaf soal pisang busuk di SMA 13 Jakarta, abis itu hilang suaranya. Prabowo malah klaim 99,99% sukses. Katanya cuma 0,005% yang keracunan dari jutaan porsi. Tapi Gibran, diam 1000 bahasa. Mungkin lagi sibuk urus ijazah palsu atau gugatan perdata 125 triliun. Tapi ya ampun, wakil presiden kok cuek sama program unggulan sendiri. Ini kan janji bareng Prabowo, tapi kok kayak dilempar ke bosnya. Nah ini yang bikin curiga. Anak yang keracunan kayak abis nenggak baygon. Kurang lazim bagi yang keracunan makanan biasa. Biasanya kan cuma muntah-muntah, mual, BAB. Terus ada bisik-bisik nih di kalangan pendukung Gibran yang lagi usahain jatuhin citra Prabowo lewat MBG ini. Di X ada yang bilang anak buah Gibran sengaja komentarin biar programnya di stop. Nanti 2029 bisa dipakai amunisi hajar Prabowo. Kayak biarin gagal dulu, terus salahkan presiden. Terus Gibran naik tahta lebih gampang. Pendukungnya yang pro Jokowi ini katanya lagi manuver halus. Pakai isu MBG buat bikin Prabowo kelihatan lemah. Padahal koalisinya kan satu. Tapi intriknya kayak sinetron. Ada yang bilang ini serangan balik dari kubu Jokowi buat ambil alih narasi. Serius, kalau MBG beneran dihentikan, Prabowo yang kena getahnya.
Gibran bisa bilang, gue udah bilang dari dulu evaluasi. Intinya MBG yang harusnya jadi ikon sukses malah jadi bom waktu. Anak-anak menderita, orang tua was-was, dan politiknya tambah kotor. Pemerintah minta maaf, janji evaluasi tapi tetap jalan terus. Moratorium dong Pak, atau minimal Gibran suruh ngeluarin statement. Biar kelihatan beneran peduli, bukan cuma senyum-senyum di medsos. Kalau gini caranya bikin Indonesia emas jadi Indonesia cemas. Tapi serius, ini drama yang bikin kita semua mikir. Janji kampanye versus realita. Mana yang menang? Gua sih harapnya anak-anak aman dulu deh. Stay safe guys.